Shalom sahabat khotbah populer. Masih seputar tentang siapa pemimpin yang tepat untuk Indonesia di tahun 2024 untuk menggantikan Bapak Presiden Jokowi Dodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Apakah sahabat sudah punya pilihan? Kita akan dengarkan prediksi hambanya Evangelis Dautoni. Dan prediksi ini akan membuat sahabat semua kaget dan kemungkinan di luar prediksi. Kemarin saya ketemu cawapres pasang urut nomor 1 tuh Mas. Oh, Cak Min ya, Cak Min dengan Pak Anies ya. Saya ketemu Cak Iminnya aja. Oh, ini Pak Daud ya. Pak Daud ini posisi di mana nih? Di foto ini Pak Daud, di Jakarta Ini apa di Jakarta, baru ngobrol tentang survei tentang Pilpres. Kan saya beritahu bahwa kita dukung semuanya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. nomor 3? Jadi omong-omong sama Cak Imin, jadi tentang pandangan saya tentang Pilpres, tentang survei-survei. Saya ngasih pandangan tentang Pilpres, yaitu bahwa survei-survei itu kan belum tentu akurat A1 gitu loh. A1-nya itu setelah pemilihan, betul? Betul. Bisa terjadi 2 putaran. Dan kalau itu 1 putaran, yang lolos adalah Cak Imin, Anies dengan Cak Imin, dan atau pasangan nomor 2, Prabowo dengan Gibran. Nah, ini yang seru, saya bilang gitu sama Cak Imin. Tetapi kalau lawannya itu nomor 2 dan 3, Prabowo dan Ganjar, nah mudah ditebak, kurang seru, saya bilang gitu. Kenapa kurang seru? Karena mudah ditebak. Ada satu perbedaan di sini, Thomas ya. Putaran kedua itu tergantung kerja kerasnya relawan. Dan yang kedua, di TPS-TPS harus diperkuat saksi. Cak Imin tanya sama saya, Pak Daud dukung siapa? Semua saya dukung. Tapi yang paling saya sukai tetap militer. Jadi Thomas, analisa saya. Ya, berapa putaran Pak? 2. Nah, pandangan analisa global saya, Prabowo berhadapan dengan Anies. Serunya lagi, kalau sampai nanti putaran kedua, kubunya Ganjar masuk ke Anies. Seru itu. Presiden ya Pak, kalau seandainya nih, Pak Ganjar lawan Pak Prabowo, menurut Pak Daud siapa yang menang? Prabowo. Ini yang menang Pak Prabowo. Prabowo. Oke, supaya ini kalau terjadi Pak, kita punya tata rekodnya Pak Daud ya. Kalau misalnya Pak Daud, ini kita nggak bicara presiden, ini kita bicara lawan melawan Pak Daud ya. Kalau Pak Prabowo lawan Pak Anies, yang menang siapa Pak? Tidak bisa diprediksi. Gitu, Pak Daud. Hanya Tuhan yang tahu. Almarhum Edi Wibowo sudah pensiun, waktu itu tidak ya, purnawirawan. Waktu itu ngomong sama saya, Pak Daud, perlu Pak Daud tahu, asing tidak suka kalau Prabowo jadi presiden. Loh, kenapa Jenderal? Karena kalau presidennya adalah Prabowo, negara kita ini menjadi macan Asia. Karena Prabowo ini betul-betul jiwa patriotik, prajurit sejati itu. Ya. Dia lebih mengutamakan negara daripada dirinya. Dan kalau Indonesia mau maju, ya Prabowo presidennya. Harus Tapi Prabowo. tapi asing tidak suka. 2014 itu Mas, kalah. Gitu. Jadi ada keterlibatan asing Pak Daud ya? Iya, waktu itu ada CIA dan Mossad. Nah sekarang ini ada keuntungannya Thomas. Israel, Mossad, kepalanya pusing. Kenapa Pak Daud? Ya perang. Dan Thomas, Amerika baru resesi juga. Sahabat khotbah populer,
Menurut saya, apa yang disampaikan atau prediksi hambanya Evangelis Daud Tony ini tidak boleh dipandang sebelah mata atau diremehkan. Mungkin saja terjadi seperti yang disampaikan beliau, bahwa pemilu bisa 2 putaran dan bisa juga Prabowo berhadapan dengan Anies. Dan kalau berhadapan dengan Ganjar, Ganjar akan kalah. Tapi kalau berhadapan dengan Anies, hanya Tuhan yang tahu, itu kata beliau. Saya pikir ini maknanya adalah pendukung Anies sulit untuk ditebak, karena mereka adalah militan atau betul-betul kerja keras dan berjuang demi memenangkan Pak Anies. Siapa yang sahabat dukung? Siapa yang sahabat harapkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden di Indonesia ini? Ayo dukung, ayo promosikan, ayo angkat namanya supaya dia lebih didengar orang dan lebih dipertimbangkan orang untuk menjadi pemimpin Indonesia. Apapun bisa terjadi, di luar dugaan bisa terjadi untuk pemilu. Itu sudah diakui oleh banyak orang, termasuk salah satunya Bapak Prabowo kalah pemilu dengan Bapak Jokowi, malah bisa jadi teman dalam memajukan bangsa ini. Oposisi kok bisa jadi menhan? Itulah dahsyatnya Bapak Jokowi, berpikir berbeda dengan yang lain. Dan ini adalah momen dan keunikan buat bangsa kita. Jalankanlah pesta demokrasi dengan baik. Kita yang di bawah nggak usah gontok-gontokan, nggak usah sampai hina-hinaan gitu, atau saling menghina gitu, saling ujaran kebencian, saling memfitnah, saling membuli, nggak usah lah. Sampaikan aja dengan baik, gagasanmu apa, idemu apa, pendapatmu apa tentang calon pemimpin masa depan ini. Seperti itu. Jadi sehat saja. Nggak usah sekali lagi gara-gara pemilu 2024 kita pecah, masyarakat di bawah, rakyat di bawah nggak usah pecah-pecah lah. Jadi berpikir sehat saja, siapa pemimpin yang tepat untuk Indonesia. Jangan golput ya. Setelah yakin siapa pemimpin yang tepat, ayo promosikan. Supaya banyak orang pilih dia, supaya dia menang. Itu. Kalau bagi saya, 1 putaran, 2 putaran, ya silahkanlah. Yang penting rakyat memilih presiden yang tepat. Pemimpin yang bisa memajukan bangsa. Bukan hanya omong atau omong doang. Kalau omong doang siapapun bisa. Itu. Ini perlu kita pikirkan baik-baik. Lihat rekam jejak calon pemimpin yang kita mau pilih. Lihat gambar besar dalam programnya. Itu. Manfaat dampaknya apa untuk Indonesia? Indonesia menjadi maju atau tidak? Menjadi hebat atau tidak? Atau mundur ke belakang? Kalau mundur ke belakang, kapan kita menjadi negara hebat? Kapan mau jadi negara maju? Orang sudah ke bulan, kita kemana? Orang udah ciptakan robot, kita kemana? Menjadi konsumen aja untuk negara maju. Kekayaan alam kita banyak. Sumber daya manusia kita banyak. Apalagi sumber daya rohani kita banyak. Hebat-hebat orang kalau masalah religius di negara ini.
Tapi sudahkah aplikasi religiusnya itu benar kepada sesama? Kalau masih memfitnah, saling menyakiti itu nggak benar itu. Nggak usah punya agama lah. Kok prakteknya menyakiti orang. Dan berikutnya, hati-hati nih, sudah diingatkan oleh Bapak Daud Tony bahwa pemilu sebelum-sebelumnya terjadi intervensi asing. Tadi sudah disebutkan ada Mossad, intelijen Israel, dan mungkin negara lain, Amerika, Cina, mungkin bisa saja. Why not? Semua mungkin dalam politik, karena mereka punya agenda, punya kepentingan di bangsa ini. Jadi hati-hati, kenali intervensi asing di negara kita. Pastikan pemilu berjalan dengan murni, sehat, orisinil. Ya. Bahwa kita memilih tanpa hasutan. Kita memilih dengan benar, dengan akal sehat, dengan kewarasan. Kita memilih pemimpin yang baik, yang tepat, yang gak suka jelek-jelekin orang, gak suka ngomong-ngomongin orang di belakang. Gitu. Kok suka jelek-jelekan itu bahaya. Semua orang bisa menyampaikan visi misi yang bagus-bagus kok. Tapi untuk penerapannya belum tentu semua orang bisa. Jadi yakinkan dirimu memilih calon pemimpin yang betul-betul bisa merealisasikan janji-janjinya dalam kampanye, debat, dan lain sebagainya. Proses pemilu diselenggarakan khusus untuk mencoblos itu sudah tidak jauh lagi, sudah tidak lama lagi. Di bulan Februari tanggal 14 kita akan coblos 1 calon presiden dan wakil presiden. Siapa dia yang bisa memikul tanggung jawab dengan berani, ikhlas, tulus, dan menyatukan semua warga Indonesia. Kita doakan kiranya Tuhan selalu menyertai, memberkati Indonesia dan memilih pemimpin yang tepat untuk Indonesia. Supaya Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik dari sebelumnya. Supaya dunia melihat bahwa Tuhan berkarya di Indonesia. Salam damai.